Perkenalkan, nama saya Filipus Yosua dari 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya akan menjelaskan materi tentang keterbatasan energi dan dampak bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber energi dapat terbarukan dan sumber energi tidak dapat terbarukan. Sumber energi dapat terbarukan yaitu sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sedangkan sumber energi tidak dapat terbarukan adalah sumber energi tersebut tidak tersedia secara terus-menerus, tidak berkesinambungan, dan pada saatnya sumber energi tersebut akan habis. Energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan yaitu mencakup energi matahari, panas bumi, angin, biomasa, energi gas alam, air, energi pasang surut, dan energi gelombang laut. Kemudian energi tak terbarukan yaitu energi minyak bumi, batu bara, dan uranium. Energi yang dapat terbarukan yaitu pertama kita akan membahas. Yang pertama, daftar pertama yaitu ada energi matahari atau surya. Manfaatnya yaitu konversi pertama dari energi surya adalah konversi dari energi cahaya yang dihasilkan matahari menjadi energi listrik. Salah satunya adalah teknologi panel surya. Kemudian konversi berikutnya dari energi matahari adalah mengubah energi cahaya yang dihasilkan menjadi energi panas. Kemudian dimanfaatkan untuk berbagai macam, contohnya untuk menjemur pakaian. Selanjutnya itu energi panas bumi sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Kemudian juga digunakan sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Selanjutnya sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Ini adalah contoh dari penggunaan energi panas bumi. Selanjutnya yaitu ada energi angin. Manfaatnya salah satunya yaitu menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian bisa juga untuk melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan juga digunakan untuk memompa air untuk mengairi sawah. Selanjutnya biomasa. Ini adalah contoh dari biomasa. Yang pertama yaitu memanfaatkan biomasa menjadi biobriket. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu gas yang dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Selanjutnya manfaatnya yaitu pembuatan etanol dari biomasa. Kemudian digunakan sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar biocair. Energi selanjutnya itu gas alam. Ini adalah contoh dari gas alam. Manfaatnya itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tenaga gas atau uap, bahan bakar industri, bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, dan bahan baku plastik. Kemudian juga bisa menjadi komoditas energi untuk ekspor. Nitrogen memanfaatkan gas alam untuk air conditioner atau yang biasa digunakan dalam teknologi. Selanjutnya yaitu energi air, energi yang paling umum. Ini adalah contoh dari PLTA. Seperti yang kita ketahui, yaitu PLTA mengubah aliran air menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu energi pasang surut. Ini adalah contoh dari penggunaan energi pasang surut. Energi pasang surut juga digunakan dalam bentuk turbin, mengubahnya menjadi energi mekanik, digunakan untuk menghasilkan listrik. Biasa kita menyebutnya pembangkit listrik tenaga pasang surut. Kemudian selanjutnya yaitu energi gelombang laut. Energi gelombang laut juga dimanfaatkan sebagai menggerakkan turbin kemudian menghasilkan listrik juga. Ini adalah contoh dari energi gelombang. Kita lanjut ke energi yang tak terbarukan.
Yang pertama yaitu paling umum adalah minyak bumi. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Manfaat salah satunya menjadi BBM dan lain-lain. Ini adalah contoh dari pengeboran minyak bumi. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara banyak dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik dan digunakan sebagai bahan bakar. Ini adalah contoh dari tambang batu bara. Kemudian ada uranium. Uranium juga digunakan sebagai energi listrik atau biasanya kita sebut tenaga nuklir. Ini adalah contoh dari bahan baku uranium. Selanjutnya itu dampak penggunaan. Dampak terhadap lingkungan yaitu pembakaran menyebabkan pencemaran udara, bisa menyebabkan hujan asam, smog, dan pemanasan global. Kemudian kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat sehingga menjadi peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. Tumpahnya minyak bumi atau minyak mentah ke laut, sungai, atau air tanah dapat menyebabkan pencemaran perairan. Kemudian tanah bebas tambang merusak kesuburan tanah. Selanjutnya terhadap kesehatan. Hal yang paling umum adalah asap dapat mengakibatkan gangguan pernapasan kronis sehingga kematian. Kemudian radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir mengancam keselamatan manusia. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin dapat mengubah iklim lokal maupun global. Dampak terhadap ekonomi yaitu salah satunya pengadaan peralatan untuk mengolah sumber energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harga dari sumber energi yang dibutuhkan mahal sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran. Perindustrian akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena biaya bahan bakar atau bahan baku yang tinggi, otomatis jumlah produksinya akan sedikit. Solusinya terhadap keterbatasan energi yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kemudian mengembangkan energi alternatif. Selanjutnya memperhatikan dan mempertahankan lingkungan hidup sehingga tidak merusak siklus ekologi, dan menghemat pemakaian energi dan sumber alam karena pemborosan yang dilakukan sangat menyedot stok energi yang tersedia. Kemudian menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk mengelola atau mengolah sumber energi. Salah satu cara menghemat pemakaian energi yaitu menggunakan atau melakukan atau menerapkan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, restore, dan replenish. Recycle yaitu mendaur ulang kembali. Reduce yaitu mengurangi. Reuse kita menggunakan kembali. Restore kita menjual kembali. Kemudian replenish kita menempatkan ulang kembali. Kesimpulannya yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber energi harus dikurangi mengingat keterbatasan energi dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh energi tersebut. Ini dapat diminimalkan dengan penghematan energi dan pengembangan alternatif, sehingga stok energi yang masih ada dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari saya. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Saya Filipus Yosua mengucapkan terima kasih.